Bapak Ibu sekalian, sebetulnya yang menjadi PR berat pikiran kami ini di Intan Darul Madinah ada dua grup. Yang menjadi PR kami kemarin tersisa terkendala oleh hambatan COVID ini adalah ada dua grup. Yang pertama grup khusus atau eksekutif itu yang plus Turki yang sedianya akan dilaksanakan tanggal 13 Maret. Itu plus Turki 12 hari kan? 13 hari nah. Dan itu sudah dibikin itinerarinya dan sebagainya sudah di Turki nakamana, hiber nakamana, alur utara nakamana itu sudah dibikin, sudah dirancang. Karena kami juga beberapa kali membawa jemaah itu. Kemudian yang kedua grup YouTuber. Kebetulan kami kerjasama dengan anak-anak YouTuber di Mekah, Madinah, Jeddah, selalu suka ikut ke IRN gitu ya. Di antara yang ternama itu Alman, Mulyana, terus Irlan, Diana, terus Sahabat Salam, Sobat TKI, Hidayah Expentur, itu semuanya bergabung mendukung IRN lah gitu. Karena menurut pengalaman penelitian mereka dari beberapa travel yang diikuti selalu oleh mereka itu, nampaknya yang beda IRN sebenarnya. Oleh mereka menurut pengalaman mereka gitu. Sampai saya bercengkrama dengan mereka, apa yang membedakan kami jadi perhatian kalian? Abi mah cenah travel lain mah tong boborani papang izin direkturna. Jeung pemimpin lagi saya cenah jalan terus. Anjing ya emang cenah direkturna ge jiga pagawe mau lantas pokoknya gitu. Sampai sebegitunya. Saya bilang saya mah bukan bos, saya itu pelayan. Jiwa saya pelayan, tidak tahu posisi saya sebagai apa, yang melayani saja. Nah, itu yang membuat mereka mungkin senang akhirnya jumpa lah terus jamaah teh. Oh, tenang, datang disambut yo sanyu urang can seueur oge bismillah. Teh hayang dibere kue si lapangan. Saya sering ini saja, mereka tuh senang. Jadi melihat jemaah IRN itu datang landing di Jeddah atau di Madinah itu, mereka menyambut dengan itu, suasana wajahnya itu beda dengan wajah jemaah yang lain. Walaupun secara fisikly waktu itu capek jemaah, perjalanannya jauh, tapi turun teh marah ini, duka lo bawa karena kecil kanawan gitu ya. Jadi sampai sebegitunya. Akhirnya itu menjadi pusat perhatian. Akhirnya mereka berebut tiap YouTuber itu mereka mau bikin konten hayu ngangkat IRN. Akhirnya kami berbincang-bincang, Pak, banyak sebetulnya subscriber kami yang juga bertanya tentang umroh. Tapi ulah mahal beli gitu ya. Jeung videonya cenah ada dikatakan. Jadi seluruh YouTuber kita hadir di sini untuk mendampingi mereka. Saya nggak panjang-panjang bicara waktu itu, sok Pak. Saya langsung ngasih tahu si tahjid pangmurah nanti. Ada senang mereka, ada mereka pun ikut mensosialisasikan itu dan terang saja banyak Bapak Ibu ya. Ada di Jakarta, di Bekasi, ada di mana? Itu teh Banten, macam-macam Serang ikut daftar kepada kami untuk program ini. Itu juga terkendala. Padahal rencananya mau di akhir Maret ya, mau di akhir Maret diberangkatkannya pertengahan atau akhir. Dan kami sudah siap-siap. Hotelnya pun sudah di-booking untuk cari duitan. Dan qadarullah Bapak Ibu ya, sigana
kalau terkena musibah saya ini kudu bisa jual imah kan. Qadarullah atas ketentuan Allah dari 973 travel seluruh Indonesia, jumlah travel seluruh Indonesia itu 973, asalnya di atas 1000 yang berizin gitu ya. Ada berizin dengan perizinan merupakan ke sebarang ribu gitu ya. Yang berizin itu 973, asalnya 1017 travel. 1017 itu anu nanti nunarakal dicabutan izin. Ya anu surkan kamari ribut nunakal terus travel SBL naon karena itulah. Nah kalau dicabutan izinnya. Nah sisanya sekarang ini 973 seluruh Indonesia dibagi ke 7 asosiasi. Kami ini masuk di SAPUHI ya, Serikat Penyelenggara Asosiasi Penyelenggara Umroh dan Haji Indonesia. Itu SAPUHI, kami ini di SAPUHI. Jadi yang diizinkan pemerintah. Nah terakhir entah apa yang biasanya saya ini sabulan saat lagi di Sepobolotot kapan-kapan. Akhirnya kan mau tanggal sekian sudah di-uploadkan, sudah. Tiketnya untuk ini sudah. Semuanya sudah. Nu mana depuh berbalas duka poho, duka naon. Belum instruksi sehingga staf di kantor itu belum melakukan aplikasi, hanya baru didaftarkan ke Siskopatu Kemenang. Jadi struktur nanti ada yang daftar, umpamanya untuk 2 bulan ke depan, maka kita masukkan dulu ke Siskopatu, sistem koordinasi komputerisasi penyelenggara ibadah umroh Indonesia. Itu Siskopatu oleh Kemenang, oleh pemerintah. Saurana setiap mendaftarkan 10 juta, 15 juta saurana teh. Jadi kalau Bapak Ibu memberikan deposit sanes di kantor langsung masuk di rekening nomor rekening IRF. Cuman ditahan oleh Siskopatu, tidak boleh tercairkan sebelum jumlahnya 15 juta dan ditangguhkan selama 2 bulan. Mau pada Januari kita nanti ayo jadi kami tidak memegang di kantor. Jadi ketika Bapak Ibu daftar maka langsung gitu. Jadi langsung didaftarkan. Nah untungnya saya keburu berangkat tanggal 26 Februari 21 berangkat. Itu ngajajak jemaah pengurus Majelis Taklim 2 grup, 1 ke Garuda jemaah reguler, 1 melalui Royal Brunei. Nah itu kacekake. Begitu di Madinahnya 1 hotel, cuman beda hari. Ieu mah anu Brunei mah ini tidaklah, tapi umrohnya paneuri berarti jumlahnya 14 hari. Sedangkan yang Garuda mah hanya 9 hari. Jadi hari umrohnya mah heulang, hari ini paneuri Garuda, hari balik tinggallah Garuda gitu ya. Nah, dari situ mula-mula hari Rabu ketika grup Garuda mau berangkat melaksanakan umroh ke Madinah, ke Mekah dari Madinah, itu tidak ada berita apapun. Sudah enjoy saja. Sudah saya cek di mana, sudah Pak, sudah di hotel. Isya sekarang mau melaksanakan ibadah umroh. Oh iya, dipimpin Pak Ustadz Sokwan. Oh iya sok atuh tenang. Kada tuangan atos, kamar atos ridi, perwakilan sudah ridi di situ, semuanya sudah ridi. Dan sukses malam itu melaksanakan ibadah umroh. Sedangkan saya yang esoknya hari Kamis itu membawa Brunei 50 orang. Nah, Pak, biasa seperti biasa di Madinah esok Arifa ihram, ngangai kain ihram diseuseung minta masuk bis, sholat duhur heula hijikeun sareng asar ngarah ke sesa.
masuk ke bis, sudah makan dulu sampai geliat, bibir Ali ngambil mikot, sudah niat, labbaik Allahumma umratan, kami pun bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, begitu khusyuknya. Setelah berjalan mungkin ada sekitar 10 kilo, nah mobil macet, nah bus nggak jalan. Adik sing goreng bos teh apa teh balik deui anu ti Madinah geus ngakekan itu. Saya lihat sewak da teh arah Mekah ka Madinah make kain ihram mah. Mun arek oge ti Madinah ka Mekah make kain ihram ti Mekah ka Madinah mah. Da lain bingung gitu. Saya kerung nanyakeun ka saha. Jamaah mah tidak tahu apa-apa, pokoknya mau talbiyah. Sing goreng betul Pak. Semuanya dibalik. Jadi bis yang mengangkut itu harus kembali lagi ke Madinah. Dicegat ke tentara dan polisi. Saya ngadeng setelah itu. Ya bagus itu. Ya bagus niat jauh gitu. Iya kudu balik ke bus. Karena yang dipikirkan dua waktu itu oleh saya. Konsekuensi hukum fikih lamun geus niat nggak batal pun pelaksanaan ibadah kudu dirobah niatnya jadi kudu mayat kan iya fa'in habasani niatnya fa'in habasani labbaik Allahumma umratan fa'in habasani habisun famahalli haitsu habastani. Abdi memenuhi panggilan ya Allah untuk melaksanakan ibadah umroh. Jika aku tertahan di tempat suatu di mana aku tertahan, maka tempat ihlalku adalah di mana saja aku tertahan. Berarti bisa nggak muka kain ihram mencit main bisa balik 50 hiji jam 500 kali 300.000 jadi sama umroh nak terjadi kudu balik deui kudu mencit meri. Berat saya secara hukum waktu itu hukum fikih. Yang kedua mungkin nggak ada penjelasan ini ayah naon gitu. Jadi jamaah teh kalau buat sampai saya turun waktu itu nyuruh supir mungkin supir mana turun ke supir akan saya balas supir orang itu tahu cuma konsekuensi pelanggaran di Saudi itu. Saya turun dari Pak dalam bahasa ya amu teh angkel paman Pak Pak gitu kayak naon tapi kita ngejelasin ke jamaah kalas kita itu balik dia mana gitu hukum itu tidak negara menghendaki anjir balik dia sekarang lagi balik teh hotel geus check out ya bak kuyung ayatna kudu nyadiakeun deui meuli hotel. Waduh Pak ngan kitu we kerung di balas ngahulungna asa naon dah sampai akhirnya saya punya ide waktu itu mulai pada Pagoro balik deui ka Madinah Pagoro sing kabeakeun hotel. Saya menyuruh ke sopir waktu saya pikiran eureun we parkir di anu ieu. Terus saya sampaikan kepada para jemaah Bapak Ibu, Pak ini kayak pengawasan harus pasti. Eta Pak Haji dia mau kampanye tentang harus Bapak Ibu jadi, pengawasan harus biar pribadi secara informasi. Akhirnya diparkirkan dulu, lalu saya telepon muasasahnya yang mengeluarkan mengizinkan visa dan perwakilan kita kontak-kontak. Ternyata mereka pun tidak mendapat informasi. Yang tahu mendadak informasinya seluruh bis yang ke mana ke Mekah jalur Mekah sekarang ditutup ke berbagai arah. Waduh, muasasahnya nunggu sampai nunggu bis kita. Nggak salah seorang bantuan, ayo dong di hotel sana di Madinah. Ini gampang urusan hotel, tidak ada masalah. Terus dimasukkan kemana yang bisa soalnya. Ini nahu dicahaya bisa kamu kayu di ikhram. Oh ini cuma Allah itu, cuma Gusti Allah aja. Aduh, saya tidak bisa bergerak lagi. Sampai saya telepon staf kami di Gali.
ke bidang keuangan, asupan lah duit sekitar 400 juta, anak rekening. Apa? Lama, iya, malam kudu melihat kan gimana? Soalnya akan dulu. Dan yang paling ngeri, andai kata di Madinah itu kita balik ke Indonesia, umroh aja. Wah, nah Pak 2 jam kemudian pemilik travel di mana? Ayo pergi Turki, ayo pergi Dubai. Ji, mana di mana? Ini kita kamu kata bulan dulu saya pergi Dubai. Kemudian tunggu balik ke Indonesia. Anu pergi Oman, nunggu semua pokoknya kurang macam mau 100 jelma gitu. Rumah itu, terlalu anu di Turki. Nunggu saya masih kita pergi anu di Jordan. Rumah itu semuanya. Jadi belum landing di Arab sudah disuruh balik. Yang paling dramatis mah terbang direct ke Saudi di Surabaya, pesawat Airbus membawa 341 di mana? Itu 3 ekor. Landing di Madinah. Pas di Madinah, temenan dulu. Balik ke dia pas sahabat cobaan rencana asesmen duduk di Jeddah. Di Madinah terbang dari Jeddah. Jeddah ditutup deh. Temenan, kita penerbangan ke langsung direct Madinah. Madinah ditutup, Jeddah ditutup. Balik dia rencana ke Surabaya, balik dari ke Surabaya. Kita diuk dengan pesawat itu sampai 10 jam. Bis panas makanya paling jauh. Jadi itu lebih ngeri Pak. Duit naga pakai, umroh terjadi. Pun pesawat kan tidak terpakai. Pesawat tidak berkewajiban mengembalikannya ya sampai tabungan sekarang di bensinan. Umroh belum. Jadi traveler terkabung. Sudah begitu teh. Saya nekat waktu itu. Jadi sekali-kali mah kudu pura-pura jadi jelma bodoh. Jangan jadi jelma daripada pura-pura jadi jelma pinter, mending pura-pura jadi jelma bodoh. Gede manfaatnya. Saya suatu saat nekat cek masa saya tos tahun 5 Allah cuma Gusti Allah. Akhirnya saya tidak menurunkan jemaah. Terus saya naik ke bis sampai ke jemaah Bapak Ibu, upami sepakat. Pribadi saya pura-pura belum, pura-pura ternyaho aya masalah. Ayeuna urang angkat deui tapi pas adzan maghrib. Begitu pas adzan maghrib urang berangkat geun we ulah mun teh mah datang itu dibalikeun deui moal nanya mau usul geus tapi geun tong ribut bahwa ulang mengatakan apa kaki garwo jeung urang-urang itu berencana jeung bus-bus nak gitu. Mun cenah mah apa? Tak nama talbiyah bukan tamihan. Tamihan talbiyah selain labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik di tamihan ku ibadah saya. Rasanya anu dia teh hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa rabbul arsyil terasai dua kualitas dia hasbunallah dia hasbunallah. Bapak Ibu umat pun sarana pokoknya tong aya ngumuka socan nya kudu ibadah sih begitu mah boleh tapi dari sekaliwat ini udah ngaya tuh pemikiran saya kalau sudah waktunya maghrib di rumah polisi, tentara, pengemudi pasti kudu salat. Pemikiran saya waktu itu sederhana, pura-pura bodoh geun we jika teman mengajarkan itu sholat. Tah nuker sholat urang mah niat eta mah sholat dari akhirkeun. Urang sudah ngeureun ke katempoeun. Pemikiran bodoh teh padahal ke katempoeun dapus bahala ke katempoeun mana. Tapi ya itu qadarullah yang kedua lewat ke situ sudah kerasa itu maruka mana itu maruka ieu maruka panon disimpulin di instruksi itu daya apa kumaha ada kena tegak tipe malah ada video sangat ketika lewat akhirnya
Di situ betul Pak, kabeh sedang sholat. Yang menjaga itu cuma satu orang, polisi, bukan tentara orek. Tapi hayang kudu terbuat di dalam. Pulang karena hayang kudu gede angin, malik karena tembok. Jadi ngomongan dia. Aris si bensinnya terhulung udah gede angin bener. Wah, ayo kecelakaan kieu. Teu buru-buru. Bagi bus dasar ngawan bus. Mun. Begitu bus ngalampung teu menolak ngabuka. Ayo kajeungkeun eta teu buru-buru udah gede angin. Atuh jos bus eta. Muka apa? Terus ayam mengingat 5 kilo peting kamar siang. Tidak selamat. Sebab ada berita yang sudah 20 kilo saja diudak, ditawar itu. Begitu terus hasbi Allah lewat dari 60 kilo karena kebetulan alam dunia. Mau hancur, dah balik dia. Belum dipikirkan mau masuk ke Mekah, pokoknya mau lolos di Madinah. Sampai di tempat peristirahatan biasa ratusan bus ngajajar ke ayah gigi atas nyumput bus di gigi warung basir katempo. Akhirnya mengendap-endap dengan jalan yang santai kami tiba di Mekah. Di Mekah kita di Sungai Sipir ngobrol sedih cek dulu siun di dirinya kumaha yang bagus jauh balik kemana itu kamu di Nampira ku amplon Jabatan Maranatha jam sudah jam 1 Pak malam akhirnya hasbi Allah deui Pak hasbi Allah sarua nih begitu asup termulai di belok kirinya maka lempeng tadi kalau di kieu-kieu di kieu-kieu teh asup termulai ayo kepurai coba asup ke Mekah wah di Mekah teh kudu da kosong daya jalan teh anu lebat kalinya. Begitu masuk ke Mekah teh jam 2 geus warung-warung akan buka. Coba jamaah Bapak Ibu cek gede tong eta ieu. Mungkin di pahalana gede sabab urang umurna keulahan. Ayeuna mah urang umroh heula kami bawa umroh langsung sampai pagi. Nah isukna ditutup pasti haram. Miskin sampai segitunya. Coba langsung ditanggung-tanggung. Besoknya mah jadi harus ditutup. Kemudian di asupan. Jadi orang kan tidak luar, sama lagi. Coba bayangkan ketirnya waktu itu. Pulang ke sini tanggal 7 bulan Maret. Saya duluan membuat tiket untuk anak saya masih muda. Maksudnya duluan supaya untuk mengokekan tiket yang Turki. Untung nate. Ulah sama kacegah, jadi tiket Turki kita can diokekeun Pak. Jadi duit bapak teh sadayana nu YouTuber dan yang itu can kabelikeun sapada kasa. Allah menjaga kami biar dalam geus kabelikeun mereka kumaha nyokotna susah. Jadi seluruh uang Bapak Ibu yang diamanatkan untuk rencana berangkat aman sadayana yang dia dalam keaman ya Allah kudu ngajual hal saya 84 ya geus wah pening di kana jabat kudu gawe jabat sudah kacau. Jadi Bapak Ibu semuanya alhamdulillah Allah mengkayungan IRM teh teu acan eksekusi untuk mengokekan tiket dan visa. Taruh tiket teh anu directna 14.000 tambah visa 14 juta tambah visa 2 juta. Geus 16 juta. Hotel mah acan dibayar. Nanaon oge. Keut bisa urang da 16 juta. Kali 84 bulan. Ya kudu ngajual mah jasa bingung di mana sih untung nanti. Jadi saya nyatakan Bapak Ibu semuanya yang kemarin terkendala bulan Maret berangkat itu aman uang alhamdulillah. Ngan aman teh sanes di kantor IRM dina sakura sanes pilih apa kata saya tunggu sari lagi 8 bulan sanes
sanes sama sekali bukan dilatih kami. Jadi ketika Bapak Ibu dapatkan 2 syarat pemerintah itu 2 bulan harus segera didaftarkan dan tertahan. Ada rekening nama di Siskopatu, rekening nama, rekening IRR, rekeningnya mah rekening perusahaan PT IRR. Cuman tidak bisa diupload kecuali diokekan oleh pemerintah, yaitu oleh Kementerian Agama melalui Dirjen PHI Siskopatu. Diokekan baru bisa diambil. Makanya bagi yang ada keperluan yang mendesak diakibatkan oleh apa ya, sebab niat yang berubah umpamanya, bisa mengajukan, tapi jangan buru-buru mengajukan ayeuna isuk daftar gitu. Beri kesempatan kami yang sudah prosesnya 10 sampai 14 hari baru masuk lagi. Jadi itu proses persyaratannya salah satunya. Cuman diharapkan apa? Allah diputar-putar dulu lah, liur duitnya segawa kurang mah, karena kurung karena baso. Lain balik deui kalau yakin modal-modal. Nunggu saya kasih pernah kesenian beribadah. Sama ibadah jadi duit beak. Jadi kalau kami mengajukan kalau tidak terlalu emergensi, ya, memang diputar-putar. Mana kena bangsa pun can kuku kayak untungan, malah kalah ngelungitan gitu. Sugan we dengan bertahannya kita mempertahankan adanya niat di situ, Allah memberkahi lebih banyak lagi. Namun ditinjau Allah kayaknya kebenaran. Terus dipantau sampai aktivitas hati kita dipantau terus. Cing rek kumaya sih pada ujian sih jauh ngelempar tuh gitu ya. Jadi terus akan dipantau oleh Allah. Maka oleh karena itu kalau boleh saya memberikan saran, anak pas diniatan masih pikiran dari Allah dalam karena bapak cek malah lebih itu bapak cek. Jadi yang sudah ada terkait dengan niat mesti cirian kurang berniat ibadah bagusnya tidak usah diganggu lagi. Sebab kami ini bukan hanya dongeng, pengalaman menunjukkan begitu pas. Jadi setiap orang itu kekal bangkrut diakibatkan oleh berniat ibadah. Nah, Bapak Ibu, nanti ketentuan detailnya akan disampaikan oleh staf kami karena sudah dirangkum sedemikian rupa. Ini saya memberikan gambaran umum bahwa 2 grup yang akan diberangkatkan tempoh hari tentu akan lebih didahulukan programnya daripada grup lain. Pemerintah Saudi sudah lama saya menyampaikannya juga di konten YouTube saya. Itu sudah lama bahwa bulan November itu adalah tahap awal pembukaan umroh bagi seluruh dunia. Tetapi baru dibuka sekian persen, visa itu hanya 10.000 untuk seluruh dunia per 1 hari. Indonesia kebagian 700 sampai 1.000 visa per hari. Namun dengan catatan ini adalah tahap pembukaan percobaan tahap awal. Jadi kemarin angkat kaping hijau pemberangkatan tahap percobaan awal dengan penerapan COVID yang sangat ketat, luar biasa ketatnya. Untung IRN itu ditunjukkan baik oleh asosiasi atau oleh pemerintah kudu tiheula lamun tiheula wah dibuka. Jadi ada beberapa travel yang didahulukan ditunjuk yang tertahan kemarin. Yang tertahan kemarin ada 30.000 yang tertahan kemarin, 28.000 yang tertahan kemarin itu didahulukan pemberangkatannya. Mungkin yang sekarang berangkat tanggal 1, tanggal 2 dan seterusnya ini yang tertahan dengan pembatasan. Di antaranya yang usia pembatasan usia tidak boleh melebihi 50, tidak kurang dari 18 tahun. Jadi lamun ditinggal ya bisa out of that pas di RR ditinggal Yuswa sama orang anu di bawah dengan duaan tidak dapat obat dengan duaan nu layak terbang nu usiana antara 18 sampai 50. Jadi kalau badan
oleh kelompok orang reyot. Sampai saya di kantor tuh mengulang Pak. Saya bilang, kumaha tuh? Ini aja dalam dipaksakan ditunjuk teh. Ngan duaan peserta kejuaraan Gusti lalu. Jadi itu yang pertama. Syarat yang berangkat pada masa pandemi sekarang November Desember itu usianya harus 18 sampai 50. Di luar itu tidak akan dikeluarkan izin visa masuk. Eta kahiji. Yang kedua, pesawat seluruhnya harus Saudia Airline. Pernah ini dibahas oleh kami tidak diam, tiap hari Zoom meeting. Saya wae pergi pamumpuk lup wae katana no sinyalna ada wajib atuh. Ada gestor muka di Cirian. Mana cenah yaran eueuh teh beungeutna. Jadi di Cirian di pusat. Akhirnya kami ikut dimanapun. Nah, pesawat dibahas di Saudi memanfaatkan visa cenah batu kerja ulah pesawat lain malah cenah kudu Saudi. Ya, cenah Saudi teh nya pemerintah urang, nya pemerintah Saudi. Saudi itu bukan ngamanfaatkeun sebetulnya, tapi dia ingin mengukur keamanan. Lamun pesawat reguler diperkenankan, rek nerapkeunana keamananana jeung protokolnya bingung sebab perusahaan milik orang lain. Ari nu Saudi keneh mah meureunna kudu kieu akur gitu. Moal aya komplain, moal aya naon. Makanya yang diizinkan itu hanya maskapai Saudi. Kalau maskapai Saudi terus dari tidak boleh asal-asalan. Kumaha nu hayang ka Turki lah. Bingung deui. Jadi moal bisa ka Saudi bukan Turki. Jadi harus dai berarti akan perlu lihat bisa. Syarat yang ketiga harus dikarantina begitu datang 3 hari setelah kedatangan. Tidak boleh keluar kamar supaya tetap. Tidak boleh keluar kamar Pak. Masalah pada di penjara. Tapi di Saudi begitu 3 kamar di rek datang di Jeddah, rek di karantina di Jeddah, rek di karantina ke Mekah langsung mana, rek datang ke Madinah karantina pokoknya 3 hari di karantina. Di sininya harus di swab dulu, swab namanya 800.000. Di itu datang yang di karantina nggak di swab, bayar di 500.000. Oh itu berbayar. Coba bayangkan. Sudah di swab deh positif negatif nah tilu poe deungeunang kaluar duangan di anjuran di ketrok ka kamar urang hoyong ka kamar nu sanes deungeunang sakamar kedah duaan teu keneh opat jadi sholat di dinya bobo di dinya sakala rupa di dinya tidak bisa berbuat apapun. Nah di pikiran Gusti kumaha orang hidup balik tukang lelung pangan bakalan ditincangnya khusus gerowok bakalan ke polisi. Tidak terpikir sama saya. Ternyata benar, tidak salah. Nu kamari piheula deh, pilih gitu bisa. Aturan mun teu kuat, ari kurang dieu kan. Ari langsung nasi teh bari teungeunah cek sangeunah. Hari biasa orang nikmat gitu ya, karena nu masakna orang Indonesia paras mana. Ieu diaturkeun ka eta ka kamar roti hiji. Terus eta minuman hiji. Jadi urus semua. Gusti datang teh isuk-isuk teh jam 10 heula cenah sarapan. Jarona teh roti no bodas hiji, roti hiji, ras naon cenah selena, ras minuman teh naon. Sepentak bukan itu lah. Hiji cenah sabotol. Cenah dirasa apanana. Komo urang pamengput. Sak itu lebeut ulen sapiring isuk-isuk ke candahan teh.
Iya dibere nu kitu alah. Terus kumaha bakal amuk-amuk kana di jero kamar eta. Bertup paling naon teu dibere dahar bakalna. Padahal sarapan pagi teh kitu. Waduh. Ari teh emang tua ngomongin teh deui jam 10 putih. Aku ku sabab teu kuat lalu catatan tak kahara. Ku rek beuli dahareun turun ke mana we kayak sudah mangiguan. Aya nu ngajualan eta berleuput-leuput wae. Nah, aku da geus teu meunang teh ditahewa atuh. Geus tewa asupkeun deui ka kamar. Soek deui. Ieu teh ulah geus heuh cek YouTuber mah nikmat wah aya sudah. Ari eta tidak kenyataan mana teh dieu umat miskinnya sampai pimpinan muasasahnya sampai bingungan kacau nih yang ngurus Indonesia. Tidak mau betul mas dibawa naon kompromi aduh harus kepercayaan gitu mah. Lu jauh ke sentakan bakal sampai akhirnya apa namanya coba saya omongan salah seorang pimpinan muasasah di Saudi kan selalu diupdate oleh kami ya, selalu diupdate oleh kami bagaimana dia ternyata kita udah muasasah Saudi. Supaya Bapak Ibu tahu mengkomparasikan dengan kumaha berita-berita di YouTube gitu ya yang sering diakses oleh Bapak Ibu. Ayeuna yang umroh terus dibuka gitu, berarti sudah tuh udah bakal ini dengan harapan-harapan yang sangat besar sekali. Bagaimana kenyataannya sudah berangkat hari ini di ini pimpinan muasasahnya langsung ya, pimpinan muasasah langsung. Nah, ini coba ya, ternyata ada 3 orang yang diindikasikan yang berangkat kemarin positif, 3-nya negatif. Hasil swab baru. Aku sama pulau kuliahan gitu nak uli. Nah ini pimpinan muasasah kurang Arab asli kan pinter bahasa apa? Bahasa Indonesia namanya Umar Miski. Dia terus mengupdate ya dan update itu diberitakan kepada kita. Jadi sudah dinyatakan 3 yang positif anu angkat kamari kaping hiji November. Laporan masuk ke menteri langsung. Jamaah Indonesia tidak tertib. Mereka keluar dari kamar masuk ke kamar lain. Kali ini kurang sama dia. Enggak, kurang kami bedanya kayak belajar kali kemudian kali. Jadi tidak kesel 3 hari 3 malam. Bari ya teh pakai kain hijau.
di Mekah. Oh, bayangkan. Baca asal ngomongnya. Jadi des Bapak Ibu, situasi begini aturan yang ketiga itu sangat berat. PT jelek KMA turun 4 hari yang lalu. Gegeran di pemerintah Indonesia dan Kementerian Agama gegeran di minum gegeran. Saudi kudu dikarantina 3 poe. Memeh ini jeung Kementerian Agama dikarantina heula 2 poe di Jakarta. Balikna kudu dikarantina deui 2 poe di Jakarta. Beatu karantina we. Dan karena sempit waktunya, Pak, sempit waktunya mensosialisasikan KMA itu, pimpinan Kemenagaran itu apa? Mau cakap apa? KMA itu ayeuna teh ngeunaan umroh. Teu apa? Karena sempit waktu. Kudu kumaha. Jadi menindaklanjuti teh ayeuna mah semua mau pencaranya juga kan gitu. Sampai sebegitu. Jadi berat beban. Dan dikalkulasi oleh kami itu setelah dikalkulasi yang biasa kalau kami paling rendah umpamanya 23 juta harga kemarin ya, harga yang kemarin itu 23 juta yang paling rendah. Nah, anu salapan poe berangkat dengan karantina pokoknya 9 hari aja, 10 di ditunang dengan 2 hari di Madinah, 3 hari di Mekah, setelah dipotong data karantina. Harganya kemarin saya hitung harganya dengan PCR, dengan swab, dengan segala rupa, dengan gigi buat ya, hampir 30 juta, 29.880. Teh IRM are nanti bakti. Rek jadi bukan hanya mengabdi aja, ada beramal soleh ya. Jadi kalau Bapak Ibu memaksakan berangkat pada bulan November dan Desember ini, harganya teh 29.800 rupiah. Bari ya ternyata pengantin benar ngumpul. Tidak boleh dibimbing oleh kita. Kayak itu ini tuh sorangan. Jadi itu ke saya ulang Arab gitu, menyalap gitu. Oh, tasukun kalaku karena orang Arab. Ibadahnya mah kumaha sorangan-sorangan. Da orang Arab ini gogorowokan jemaah. Ini bagaimana sih ibadah saya? Dibimbing sama orang Arabnya juga tuh bisa mendoa. Kalau ngobrol kita tadi kita ada ribut. Oh, ini di grup itu ribut yang berangkat hari itu karena tidak boleh ribut. Karena tentu saja karena yang itu uji coba. Jadi jangan ikut riuh Bapak Ibu sekarang ya, kalau sudah tahu bahwa itu uji coba, tong elek-esek aja kembali di soal dan eta kajabi di 45 geula saraya. Kedua, ayeuna mah kita tunggu semuanya hasil bulan November Desember tutup tahun ini semuanya akan dipantau oleh semua negara termasuk Indonesia, termasuk Saudi yang menyelenggarakannya, dan semuanya punya harapan pas 1 Januari itu sudah normal. Jadi tentu IRM nanti akan mulai menjadwalkan pemberangkatan itu pada bulan Januari. Catatan nama Bapak Ibu semuanya sudah kami rilis, sudah kami masukkan ke Siskopatu. Jadi seluruhnya aman. Alhamdulillah IRM tidak terkendala apapun gitu ya. Dalam IRM terkendala mah saya pasti bakal ngacungkan bendera putih, burung tikar ya. Karena sudah tidak bisa berupaya lagi. Alhamdulillahnya atas izin dan qadarullah, Allah masih melindungi ya kami semua dan kita terhindar. Karena travel Jawa Barat, di Jawa Barat travel ada 153
yang ada di Jawa Barat itu travel umroh haji itu ada 153. 7 diantaranya sudah ngacungkan bendera putih. Demampu karena hutang macam-macam namanya perusahaan. Ya alhamdulillah kami di sini para staf 8 bulan digaji baik. Kurang beramal Saya menganggap mereka ini adalah kekeluargaan. Jadi Anda semua kerja di sini itu bukan karena melihat sebuah perusahaan yang akan mendatangkan gaji, tapi ini adalah milik Anda sekalian. Dipelihara kurang, umat ayeuna Bapak wedahan bilu dahan sararea. Bapak puasa sararea, dan kita sepakat. Alhamdulillah sampai hari ini saya tidak diributkan oleh kawan-kawan staf ini karena mendengar keluhan hayang digaji atau hayang sampai hari ini bahagia saya terkagak pikiran-pikiran saya tidak. Sebab pun saurang minta hiji buis, saurang minta hiji buis. Dulu bakal jika nama sabulan bodas sebelah saya teh. Dia mengatakan jadi dapat terpikirkan lah. Tapi alhamdulillah semuanya yang berjajar ini begitu ikhlasnya, begitu terkawal niat dan keimanannya pageh, rek ta'budiah. Malah mereka ikut senang kalau Bapak Ibu sekalian juga bijaksana menyikapi. Jadi mereka senang servis Ibu Bapak dalam kondisi apapun. Ini yang paling penting yang perlu disampaikan oleh saya. Saya memberikan kebijakan kepada staf bahwa tentu jadwal yang Turki dengan yang YouTuber itu didahulukan di bulan Januari diberangkatkan setelah semuanya aman. Sebab hari aman mah harga mual setinggi itu Pak. Mual setinggi juga ayeuna kudu 70 juta. Jadi banyak macamnya kan kudu karantina di dia. Ada karantina di dia. Hotel sakamar 350.000 gitu. 2 malam berarti 700.000. Makannya hari 2 poin seberapa kali bener. Satu kali makan 40.000 geus berapa gitu. Mungkin angkutan dia kan PCR-nya 900.000 sebelum masuk kan, tidak terkalkulasi lah berapa yang dikeluarkan. Wih ini tuh saya buat itu sebuah yang papang itu ditahan 2,5. Jadi seperti itulah gambarannya sekarang. Dan semua travel sekarang itu cukup hati-hati. Jikapun Bapak Ibu memperhatikan di televisi atau di mana ada yang berangkat, itu bukan karena mendadak berangkat. Yang tertahan kemarin dipilih usia. Jadi temenang kita sama pemilih sabab eta teh ganti penerbangan yang kemarin pihak maskapai tidak mengembalikan uang. Mau tidak mau pemilih reschedule namanya. Jadi reschedule itu jadwal ulang dari pihak penerbangan ke mana, ke Saudi. Ada kira-kira kita pokoknya mengesana musik daripada terlimitan jadi masa uji coba. Jadi yang kita mah semuanya normal. Jadi pemberangkatan normal. Saya tidak rela ngagebruskeun Bapak Ibu nu tadi lagi hayang dibimbing ibadahna, dituna hayang kumanina, silih perhatikeun, silih dakwah, makannya segalanya dapat diperhatikan oleh kami, dan itu memang sudah merupakan kesepakatan kita di kantor IAF. Jadi 100% membimbing dengan ilmu, melayani dengan hati. Artinya bahwa kita tidak neko-neko lagi dengan apapun. Ingin semaksimal mungkin kepuasan Bapak Ibu betul-betul terjamin, dan pelayanan kami ini ternikmati oleh semuanya. Bukan hanya pelayanan perjalanan ketika di sana dan waktu kembali, tapi pelayanan ibadahnya. Karena reknaun ini kayak juga goreng ibadah namun. Jadi kami ingin membimbing ibadah itu secara benar-benar menepati aturannya. Tidak banyak pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Apalagi didorong oleh keinginan kita ingin kayak kita hayang sampurna, berloba kaputuh, kagus Allah, dan seterusnya lah yang tidak harus dibicarakan. Nah ini mungkin
secara global atas nama pimpinan Intan Rodong Madinah Tours and Travel, Bapak Ibu jangan ragu karena IAM itu adalah lembaga resmi berizin oleh pemerintah dipantau, jadi bukan abal-abal, bukan bohong-bohongan, bukan lembaga wadulia, apa itu wadulia? Nyawa wadulan gitu ya, bukan, itu resmi, nomor izinnya jelas, operasionalnya jelas, harganya jelas, terlaporkan, terakses oleh dunia sekalipun itu ada perwakilan di Saudinya dan seterusnya. Jadi tidak usah merasa ragu, walaupun pedah cicingnya di Garut, bukan orang Garut gitu ya, jadi pasti cicingnya di Garut. Kami kenapa sampai sekarang tidak membuka perwakilan di tiap tempat, walaupun jemaah dari Bandung, dari Bekasi, dari Bogor banyak ke IAM itu di Jakarta. Tahun kemarin itu berapa puluh dari Bekasi, dari Jakarta untuk daftar dari IAM. Hanya yang menjadi soalnya kami membuka itu tidak ingin kebijakan kami yang betul-betul dijaga dimanfaatkan oleh perwakilan. Karena yang kemarin hancurnya sebuah travel itu dimanfaatkan ke perwakilan. Perwakilan nggak jual dunia kok pusat nama kok bisa dikasih tengah kali ini, bisa dikasih tengah ke perwakilan dibawa lompat kemana nih? Oh, yo komplain ke pusat duka atau pusat mana? Wah, akhirnya pada betul. Jadi oleh karena itu kami akan hati-hati sekarang tidak, sementara ini tidak membuka. Sebetulnya kemarin sudah ada 5 yang mengajukan tempat pembukaan perwakilan, termasuk Purwokerto, Sumedang, Majalengka, Bandung, Cimahi, Ciwidey. Sudah siapkan kami. Setelah kami mempelajari apa yang terjadi dan problematika di drone travel, ternyata memang ada orang-orang yang sudah memanfaatkan. Jadi ahli-ahli IT itu datanya bukan ke kantor pusat, tapi ke kantor perwakilan. Lalu memanfaatkan nama besar travel itu untuk mengambil uang dari masyarakat, dan sangat kami tidak inginkan. Sementara kebijakan itu kami tutup dulu. Ayo pada di Kalimantan, pada di Medan, soal sistem pemberangkatan cukup mudah bagi kami. Kami pun banyak keluarga kami yang di Kalimantan, di Medan, di Sumatera, di Jakarta, di Bogor, ini cuman kalau namanya perwakilan tanggung jawabnya besar. Itu saja untuk sementara ini. Namun detailnya aturan itu seperti apa, baik dari pemerintah Saudi, baik dari Kementerian Agama yang sekarang yang terbaru, nanti akan diuraikan oleh staf-staf kami. Saya tadi mohon waktu didahulukan karena murudan menuju Sumuludan, sampai yang Pangawas dulu gitu. Jauh lagi lokasinya di Pamumpuk kan ada lincah gitu. Jadi saya harus buru-buru berangkat menuju tempat tersebut untuk kegiatan yang sudah dijanjikan saya bisa datang gitu. Betapa kecewanya mereka jika pada hari ini saya tidak mau menumpuk hajat mau kayak saya gitu. Sangat tinggali ngurunjung nanti gitu ya. Mohon dimaklumi, inginnya tadinya sampai usai, tapi di sini ada Pak Dr. Haji Cep, Pak Haji Ahmad Syarif LC. Beliau juga sangat mumpuni pengalamannya karena 10 tahun di Mesir lagi Pak ya. Tapi kalau budaknya itu di Mesir. Jadi 10 tahun di Mesir beliau belajar ya, pendidikannya di Mesir dan cukup tahu, dan sekarang jadi tim inti dan pengurus di Intan Rodong Madinah bersama kami. Juga Pak Dr. Haji Sulaiman juga beliau di PGRI bersama-sama di Kabupaten Garut, tahu persis bagaimana perjalanan kami dan langkah-langkah kami. Boleh beliau nanti kalau ada waktu diberi testimoni Pak di pengalaman beliau, karena haji dengan saya, dan bukan hanya haji saja, saya sering berkunjung dan beraktivitas bersama beliau dalam berbagai kegiatan. Untuk itu dengan senang hati Bapak Ibu hadir di sini. Acara ini terus dilanjutkan sampai tuntas supaya Bapak Ibu paham apa yang harus dilakukan, sesuaikan dengan kebijakan yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan di Januari kita sudah memulai. Jadi sekarang bisa maju kami lah ya.
curang, pon gelar lumayan petak-petaknya ya. Insya Allah bulan Januari sudah normal kita berangkat. Tapi yang baru daftar kantor-kantor aja daftar nggak apa-apa. Pokoknya Januari itu sudah. Karena yang daftar sekarang itu yang ke rumah kemana juga tetap diterima karena 2 bulan prosesnya. Apalagi yang belum bikin paspor dan sebagainya dilakukan pada saat-saat sekarang. Itu mata sekacepong segala rupa ditengker angkat lagi tampil. Nah kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian apa yang saya sampaikan mudah-mudahan dapat dicerna dengan baik dan menjadi pegangan dan pijakan kita sekalian. Selanjutnya saya serahkan kembali untuk acara yang lain yaitu menjelaskan tentang aturan dan sistem berkaitan dengan kebijakan umroh dari kedua pemerintahan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan saya langsung mohon undur diri dari ruangan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu satu baru dikasihkan. Tahu ini bagi kita per hotel per kamar. Nu biasanya parasmanan. Jadi jemaah umroh yang biasanya parasmanan, kemudian makanan-makanannya itu makanan khas Indonesia atau masaknya orang Indonesia. Ketika kemarin karena banyak peraturan daripada Saudi, anu masaknya orang Saudi, anu maturnya jualnya orang Saudi, yang tentu budayanya berbeda dengan budaya yang biasa kita lakukan di Indonesia. Sarapan biasa orang nasi di roti. Makan malam jam 10 malam biasanya jam 10 malam itu orang tekos tali berat. Acara isolasi ternyata. Nah, kemudian itu ya tadi yang disampaikan oleh Pak Atas. Nah, kemudian yang ketujuh, minimnya edukasi terkait protokol kesehatan. Karena orang Saudi, jadi badai edukasi naon atau udah bahasa naon bahasa Arab gitu. Jadi minim edukasi sehingga orang Indonesia teh edukasi ke ayah, kempel kara ayah, di isolasi di kamar selama 3 hari kasol. Tadi teh ini ayah nu maksakeun keluar mewah bebeutkeun deui, maksakeun keluar mewah bebeutkeun deui, di swab ternyata positif, anu positif teh kalahkan hilir ke kamar batu, oh katepaan sayana atuh kedah di swab dan lain sebagainya. Itu kendala-kendala yang tentu harus menjadi perhatian bersama bagi kita dan rasa-rasanya kita patut untuk bersyukur. Coba lamun nimpah ka urang harita tanggal 5 November. Di swab teh sanes perkara mudah. Pangamu dicolok ku nusa agung nyelek sakieu panjangna. Panjangna sakieu eta pangamu dicolok. Hoyong-hoyong teu tiasa protes. Dicolok saat itu tiasa. Jadi kita kenapa kan saya kebayang di swab di Jakarta, di swab kemarin di Saudi itu tadi nama di swab karena sudah ada PCR-nya di sini negatif. Kusabab orang di swab pulang kayak wihna dari di Saudi teh kedah di swab ini. Aduh, kebayang ini Pak Kawan. Pelaksanaan umrohna ku orang Arab di bimbingan. Anu teu urang teh kudu ngadoa naon. Ieu teh orang Arab teh ngomong naon, kudu ngainstruksi naon dan lain sebagainya. Wah, kendala-kendala itu sederhana, tapi upama kurang ditafakuran, alah asa mending syukur tigana ka Gusti Allah. Karena kemarin juga ternyata umpri mending dipending apal kieu mah saur jamaah antu parantos akad ka mana. Jadi kendala-kendala teknis atau berita-berita terkini terkait 1 November dibukanya visa umroh. Ini tahap ketiga ya. Ini tahap ketiga karena Saudi itu kan jadi Saudi itu membuka percobaan itu tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tahap 1 itu Oktober, per 1 Oktober kan mulai dibuka visa umroh hanya untuk wilayah Saudi.
Tahap kedua juga mulai dibuka visa umroh hanya untuk wilayah Saudi. Habis tahap kedua berarti masuk ke tahap ketiga, diambilnya per 1 November dibuka untuk skala internasional. Tapi itu sadayana dibuka dibatasi per 10.000. 10.000 itu per hari dibagi-bagi ke seluruh alam dunia, termasuk Indonesia. Kabagi jatah nanti 700 minimal sampai 1.000 maksimal per hari untuk Indonesia. Nah, ini lanjut ke kebijakan-kebijakan yang tentu Bapak dan Ibu perlu tahu, regulasi-regulasi yang di masyarakat ini tidak muncul, kebijakan ini tidak muncul. Karena sebagaimana tadi Pak Haji Tata sampaikan, yang muncul di masyarakat itu 1 November berangkat saja. Berangkat tanpa tahu ada kebijakan atau regulasi-regulasi yang tentu ini harus ditaati. Jadi kalau Saudi sudah memberikan kebijakan, Saudi sudah memberikan peraturan, seluruh dunia harus mematuhi. Mau tidak mau? Yang pertama, kuota umroh sebagaimana tadi disampaikan per 10.000 per hari dikeluarkan di masa pandemi. Kita kepada Ibu sekalian perlu digarisbawahi yang saya sampaikan, informasi dan kebijakan yang saya sampaikan ini di masa pandemi. Di masa pandemi, ketika nanti normal mungkin kebijakan ini akan berubah lagi. Ya, kalau sudah normal kebijakan ini mungkin akan berubah lagi, ya, dan akan kembali normal seperti biasa. Ini kita berbicara ketika di masa kebijakan umroh di masa pandemi. Yang kedua, kebijakan Saudi yang turun itu usia 18 sampai 50 tahun. Ini tidak ada kompromi. Tidak ada kompromi. Dia mau bisa diakalan. Cek paribasa PCR mau bisa diakalan. Iya mah teu tiasa diakalan. Sabab naon? Ninggalina paspor. Ninggalina dina paspor, ari paspor KTP internasional moal tiasa dilobi. Moal tiasa diakalan naon? Ibu ayeuna yuswana 70 tahun, aya 45 tahun teh. Mungkin secara fisik kusabab nggak mau masker tiasa wae ya kata wis 45 tahun. Tetapi sistem moal tiasa dibohongan. Paspor tanggal lahir sakit itu otomatis. Nah, jadi kita 70 tahun tos tercancel. Moal tiasa. Termasuk kemudian juga ada beberapa pemilik travel, owner travel yang usianya di atas 50 tahun sudah memesan tiket, sudah bisa terbiasa diakalan. Terus mutlak ke aturan 18 sampai 50 tahun di masa pandemi ini mutlak tidak bisa dirubah. Tidak ada toleransi lah tadi prosesnya. Kebijakan Saudi yang ketiga terkait umroh di masa pandemi. Ketiga, jemaah yang akan melaksanakan ibadah umroh itu harus memiliki surat kesehatan dari rumah sakit yang salah satunya tidak mempunyai keterangan tidak memiliki penyakit komorbid seperti diabetes, hipertensi dan lain sebagainya. Jadi upami ketika kesehatan ada punya penyakit diabetes atau hipertensi dan lain sebagainya yang semisal itu, atos otomatis terbiasa angkat. Karena kan riskan, COVID itu riskan dengan penyakit-penyakit penyerta lainnya. Ini kebijakan Saudi yang ketiga. Kebijakan Saudi yang keempat memiliki asuransi perjalanan lengkap. Tanpa kebijakan Saudi ini, Bapak dan Ibu, ketika normal juga keberangkatannya sudah kita asuransikan. Sudah kita asuransikan ke ACA. Kita itu bekerja sama dengan ACA asuransi ya. Kita bekerja sama dengan ACA asuransi. Jadi untuk mengasuransikan perjalanan kita umroh. Jadi untuk yang keempat ini sudah otomatis kita juga sudah melakukannya di masa normal waktu dulu. Nah yang kelima, seluruh jemaah harus tes PCR yang berlaku 72 jam sebelum berangkat. Jadi upami dari tes PCR 5 hari kapolter sudah tidak berlaku lagi
ketika sampai di Saudi itu sudah tidak berlaku lagi, berlaku nanti kena 72 jam berlaku tes PCR ini. Jadi kan otomatis 3 hari gitu ya, 3 hari akhirnya orang. Nah kendalanya tes PCR itu biasa di Bandung, biasa di Garut. Kedah di mana? Kedah di Jakarta, di Halim, di Indofarma. Nyata di Halim kedah di Jakarta. Kabayang tuh. Ayo supados jongjon 5 hari sebelum keberangkatan orang tes PCR dulu we. Tes PCR mual berlaku tes PCR ketika nanti berangkat umroh. Karena berlakunya harus 72 jam atau 3 hari. Berarti kalau misalkan tes PCR ya tanggal 25 kita berangkat, tes PCR tanggal 23. Mungkin kita balik lagi ke Garut. Mungkin nggak kita balik lagi ke Garut? Tidak mungkin, otomatis kan berlaku karantina di Jakarta memenuhi kebijakan yang dikeluarkan, kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Kemenang bahwa jemaah umroh yang akan berangkat ke Saudi harus karantina sebelum dan sesudah berangkat. Pakos pakai gitu. Ya ini orang tanggal 25 berangkat misalkan. Tes PCR kan harus tanggal 23. Tanggal 23 tes PCR di Halim. Karena harus di Halim di Indofarma. Tidak mungkin kita harus pulang lagi ke Indonesia. Karena kalau lagi kita pulang lagi ke Indonesia, ada yang ke Garut, pulang lagi ke Garut, sarwa jeung bohong, pak campur itu mulai kumaha eta tes PCR yang berlaku lagi. Mau tidak mau kan harus dikarantina di Jakarta selama 2 sampai 3 hari. Wah, ini habis tuh karantina we itu. Repot. Lanjut ya. Nah, ini yang keenam. Wajib dikarantina selama 3 hari ketika datang di Saudi itu wajib. Jadi ketika meskipun fleksibel, ketika sampainya di Jeddah wajib dikarantina di Jeddah atau di Mekah. Wajib 3 hari wajib itu biasa keluar karena ada penjaga di hotelnya, ayat penjaga yang diutus oleh muasasah. Wajib 3 hari. Kalau misalkan dari dunia di Madinah wajib 3 hari di karantina di hotel di Madinah. Itu biasa keluar. Meskipun hotel sekarang itu kan wajib, nanti saya sampaikan wajib bintang 5, artinya di depan tidak boleh di belakang. Wajib atau jamaah orang Indonesia bintang 5 anu katingali teh mukakeun jendela katingali ka bawah, mukakeun gas jendela katingali ka bawah. Geus kuat padahal tapi peraturan harus dikarantina 3 hari. Anu katingali di Indonesia geus 1000 dugi ka hotel dikarantina 3 hari, mukakeun jendela anu katingalina ka bawah. Sok teu kuat moal kieu cek paribasana kudu ngalanggar. Komo sekarang kan wallahu alam ya, Covid teh nah halanna saya buka nyata ya gitu ya. Wallahu alam gitu ya. Tapi tentu Covid itu sebenarnya ada. Covid itu ada, itu ada. Ya, Covid itu ada. Cuma anu kusabab teu nampak teh ya si Covid. Jadi orang teh ragu. Nah, aya kana aya maklum dengan ketidaktahuan kita. Makanya detail bisa di peraturan PCR dan lain sebagainya. Itu karantina ya. Nah yang ketujuh, hotel yang digunakan harus bintang 5. Ini untuk kita ya, untuk kita travel, hotel yang digunakan itu harus bintang 5. Minimal bintang 4, artinya harus di depan, tidak boleh di belakang. Enak, tapi ku aturan kieu mah jadi nikmat jalan ibadah di bintang 5. Ya, meskipun program kita kan reguler ya, yang khususnya yang punya YouTuber reguler, yang kita janjikan hotelnya itu di bintang 4. Tapi ku aturan kieu mah mau gak mau harus di bintang 5. Cuman teknisnya seperti di karantina, keluar untuk bebas dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-8,
Yang ketujuh, satu kamar itu wajib 2 orang. Ya, satu kamar itu wajib 2 orang. Yang biasanya reguler itu ketika ibu dan bapak daftar ke IRM dengan harga segitu teh otomatis sekamar berempat. Upami hoyong sakamar bertiga ada beban tambahan. Hoyong sakamar berdua aya beban tambahan lagi 2. Tah ku aturan Covid ieu satu kamar itu wajib diisi cuma 2 orang. Ayeuna misalkan aya nu angkat sakeluarga 3 orang, wajib teh anu hiji kedah macet sakamar berbesar-besar. Ieu wajib aturan wajib Saudi. Wajib sekamar 2 orang. Kemudian yang selanjutnya, umroh itu hanya bisa dilakukan 1 kali. Yang bagi yang sudah pernah umroh, biasanya kan hoyong umroh di biasanya 2 kali, 3 kali, hoyong 4 kali asal kiat, eta tiasa deui ngambil mikot di tempat yang terdekat. Tapi ku aturan Saudi ieu wajib umroh itu otomatis ngan sekali teu tiasa 2 kali karena terintegrasi dengan sistem yang namanya iktamarna. Dengan sistem iktamarna. Jadi ketika Bapak dan Ibu daftar umroh, kemudian daftar visa, otomatis daftar juga ke aplikasi iktamarna. Kalau aplikasi iktamarna aplikasi iktamarna kamu daftar umroh sareng kamu daftar bade netepan. Kedah daftar heula ke aplikasi. Upami teu daftar ke aplikasi bade ngagoler ceurik getih tos nyae ka ihram tapi teu daftar ke aplikasi iktamarna moal biasa lebet ka Masjidil Haram. Ribet anu tadi bebas ayeuna kedah daftar heula ke aplikasi melalui aplikasi iktamarna. Jadi ngan biasa sekali umroh karena terintegrasi ada sistem. Jadi upama yang mau umroh nggak 2 kalian mual biasa. Jadi itu ya aplikasi iktamarna. Jadi aplikasi iktamarna itu pendaftaran untuk umroh dan sholat di Masjidil Haram. Anu tadina urang teh hoyong sholat netepan ka Masjidil Haram teh bebas. Ayeuna mah teu tiasa bebas. Kedah nunjukkeun heula dengan sistem barcode. Nunjukkeun heula barcode ya kan. Bade anu sepuh, bade anu murah, hoyong kedah gaduh Android. Bade ngatos, bade teu ngatos kedah gaduh Android. Kamono eta Android di mana urang hoyong netepan duhur, netepan asar masjid, teu sakitu bebasna kedah ngalinggalikeun barcode. Anu teh di barcode eta teh di karios ku sistem. Nah, haluras eta barcode teh sudah terdaftar atau belum. Upami bohong berarti tidak terdaftar. Hoyong kedah itu terbiasa lebet kan Masjidil Haram sholat atau di pelataran Masjidil Haram. Jadi ieu mah aplikasi teh lebet ka Masjidil Haram. Upami di pelataran mah biasa wae sholat. Upami atas karantina 3 hari. Nah, kemudian yang ke-9 saya persingkat aja kebijakan Saudi yang ke-9, tulul lidah langsung ditunjuk oleh muasasah. Jadi pembimbing teh langsung ditunjuk oleh muasasah. Orang Arab teh yang tentu banyak kendala, budaya kurang beda, bahasanya kurang beda dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-10 bisa minimal 50 orang. Yang tadi kita kalau booking visa itu kalau ada jemaah 15 atau 20 orang kita biasa. Ayeuna teh biasa kedah minimal 50 orang. Makanya kemarin yang berangkat itu konsorsium. Atau merger dengan travel yang lain. Misalkan merger teh ya, abdi gaduh jamaah 20 orang. Travel A gaduh jamaah 15 orang. Travel asal mencukupi 50 orang, kita daftarkan satu grup. Kenu angkatna pembimbingna gertosan. Ayeuna ieu lah. Dan itu ribet kita minimal bukan maksimal, minimal 50 orang untuk pengajuan visa grup. Yang selanjutnya bus
anu biasana bus resiko 50 orang, 45 sampai 50 orang dibatasi maksimal 40 sampai 50%. Berarti upami bus 50 seat maksimal diisi oleh 25 orang. Hoyong kedah itu 21 sampai 25 orang. Biasa ayeuna misalkan pamungketna jojol kaconkeun karena bus anu sanes. Karena kuota anu 25 orang teh per bus hoyong teu hoyong ya. Pengaturan teknisnya semakin mudah. Nah, yang terakhir mengikuti protokol kesehatan mulai saat keberangkatan, ketika umroh sampai kemudian pulang lagi ke Saudi. Kita upami tos beres umroh balik UID ke Saudi, wajib di swab di Saudi teh wajib di swab ulang deui kanggo memastikan bahwa jemaah ini negatif. Syukur negatif biasa kumaha lamun pas di swab teh positif. Ketika tos rengse ya sadayana, tos rengse ibadah umroh tos rengse tos bade uwina deui urang teh misalkan uwi kaping 11 November misalkan. Urang teh bade uwi di kaping 11 November wajib di swab. Negatif bisa uwi. Kumaha pas di swab teh positif. Ribet deui. Hoyong teh hoyong kedah cari misalnya sesuatu anu positifnya kedah di karantina deui tak 3 hari ini Saudi. Kumaha upami anu suami istri anu suamina positif suamina negatif anu istrina positif ketika di swab sok bade kumaha bade ceurik ketika oge eta suami caroge hoyong maturan si ibu luar biasa kedah uih si ibu hoyong ngiring sareng caroge teu biasa kedah di karantina 3 hari. Oke, tiketnya di reschedule. Upami misalkan tiket kepulangan tanggal 11 berarti di reschedule kan tanggal 13 di karantina heula nih. 11 sampai 13 disuweh pulang deui untuk memastikan positif biasa angka. Kebayang Bapak dan Ibu sekalian kebijakan Saudi terkait ibadah umroh di masa pandemi. Hoyong tos Saudi mengeluarkan kebijakan ini, belum karena ini birunya kadang diikuti, hidupnya hidup tidak ada kompromi kalau Saudi sudah mengeluarkan kebijakan badan negara adidaya sakumaha kuat dan ketika Saudi mengeluarkan kebijakan terkait umroh hoyong seluruhnya harus tunduk dan patuh terhadap aturan yang dikeluarkan oleh Saudi. Itu aturan Saudi. Kemudian ada aturan daripada Kemenag. Nah, kalau dari Kemenag itu kurang lebihnya sama dengan Saudi. Hanya saja kalau dari Kemenag itu tambahannya yang tadi yang memberatkan bagi jemaah itu karantina sebelum dan sesudah keberangkatan. Jadi pinuku karantina tunggu. Kabayang program itu 10 hari. Potong program minggu yang awal ya bagi yang YouTuber atau bagi yang TV juga di sananya kan programnya 9 hari ya. Program 9 hari. Kapotong itu perjalanan 2 hari misal 7 hari. Kapotong karantina 3 hari berarti misal berapa? 4 hari ya. Berarti 2 hari di Mekah, 2 hari di Madinah. Kedah ngaluarkeun ongkos sebesar 29 juta. Di Mekah biasa khusus ibadahna 2 hari. Di Madinah biasa khusus ibadahna 2 hari. Wallahu a'lam. Itu barangkali untuk nanti kebijakan bisa nanti saya share ya untuk kebijakan KMA kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama nanti bisa kita share karena Menteri Agama itu hanya mengeluarkan kebijakan di Indonesia yang sama umum dengan kebijakan-kebijakan selama pandemi. Kurang lebih seperti itu, tidak ada yang memberatkan. Hanya saja yang untuk travel saja bebannya untuk travel, tanggung jawab travel dan lain sebagainya. Itu barangkali terkait berita terkini dan kebijakan
umroh di masa pandemi yang perlu Bapak dan Ibu ketahui bersama, dan ini tidak muncul di permukaan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman ka asupan untuk yang memberikan sekolah di Trena. Akhirnya pada ini mana yang pada dari sini ingatkan teman-teman kalau bisa dengar antasnya sekolah tadi terus diberikan umumnya sampai saya mengumpul langsung memilih menahan dulu mungkin situasi normal. Nah, Bapak Ibu sadayana pada sedang penelitian karena waktos penelitian KPU insyaallah pada Ibu Direktur IKM upah persanaan juga perkawis langsung teknis dina perkawis panos mungkin pilih tadi dua salaman kita mengenal baik mungkin bagi bikin buahnya insyaallah maka waktu saran pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya mungkin dengan Bapak Ibu ketika ada undangan dari kami ini harapannya sangat besar. Apakah ini undangan manasik, apakah ini ada dari jadwal keberangkatan ataupun dan lain-lain. Tentu harapan saya juga seperti itu. Harapan kami di staf juga di IAR juga sama, ingin segera secepatnya melayani Bapak Ibu di pelayanan ibadah umroh. Namun apa daya, ternyata ketika perintah umroh dibuka, itulah rincian-rincian kebijakan-kebijakan negara Saudi maupun negara Indonesia ketika umroh dibuka. Kajian dari berenang, kajian sesak, bukan hanya untuk jemaah, untuk travel lebih berat mengurusnya. Mengurusnya itu bukan hanya lebih berat, tapi ada kecanggungan dari travel. Karena saya banyak mengurus teknis, kumanya ini jemaah ketika melihat harga umroh yang sebelum COVID ini dengan sekarang naiknya hampir 40%, Pak. Kita lihat ke kanan. Harga umroh reguler yang kemarin yang YouTuber yang programnya tanggal 30 Maret. Karena kalau yang Turki ini belum ada harga update dari Turkinya. Ini harga umroh reguler di masa pandemi. Kalau Bapak Ibu sekarang bisa saja, misalnya ada satu orang, dua orang, Kang Wildan, saya mau berangkat November atau Desember, tapi saya akan bantu, betul-betul saya akan bantu diberangkatkan. Namun mungkin tidak bisa sama saya atau tidak bisa sama IAR, mungkin akan dikonsorsiumkan lagi sama yang lain. Ada keberangkatan yang terdekat, tanggal 8 November ada keberangkatan terdekat. Tapi problemnya hanya 10 hari karena jatahnya tidak boleh pulang dan tidak boleh lebih dari 10 hari. Mungkin dari Bapak Ibu yang ada di sini, gimana ya, karena udah keinginan sudah sangat kuat, pengen berangkat saja meskipun di masa sekarang dengan resiko bayar tambahnya agak besar, hampir 40%. Setelah saya itu, ini hitungan-hitungan dari seluruh lintas asosiasi merilis harga umroh pelaksanaannya ketika di masa pandemi. Karena standar-standarnya sudah tadi dijelaskan, harga paket yang pandemi ini 29.800.000, sebetulnya harga di normalnya berapa, Bu? 22.500.000. Kacidan naik mesum, padahal fasilitasnya seperti itu, sama. Fasilitasnya seperti itu. Kenapa hotel di Mekah dan di Madinah harus pakai bintang 5? Karena standar yang sekarang di masa pandemi itu harus pakai bintang 5. Bintang 4 belum, bintang 4 minimal, tapi belum direkomendasikan oleh
Muasasah sekarang baru mengakses 3 hotel di Mekah, Conrad, Hilton Suite, sama Jabal Umar Convention, belum ke hotel yang lain. Hotel di tempat belum bisa diakses, tapi sudah direkomendasikan. Nah, rincian program perjalanan berangkat 1 hari, pulang 1 hari hitungnya, terus di Makkah 3 hari jatahnya, di Madinah 2 hari, di karantina di Saudi 3 hari, mau di Madinah ataupun di Mekah, itu dengan tadi sudah jelaskan tidak bisa keluar kamar. Nah, baru saja mungkin terakhir karena kebijakan baru dari Indonesia, berangkat karantina 2 hari, pas di swab pulangnya juga karantina 2 hari aja. Ini tentu pasti Bapak Ibu juga mungkin sudah memprediksi betapa kos atau biaya-biaya yang dari itu semua pasti nambah. Tidak harus saya jelaskan, Bapak Ibu ketika melihat rincian program seperti ini di luar normal ini pasti sudah melihat ada kemungkinan atau potensi kenaikan harganya sudah bisa dibayarkan. Bukan hanya semua lintas asosiasi dari 973 travel di Indonesia yang berizin ini tidak ada bilik IMG ya di masyarakat, karena sekarang lagi gencar-gencarnya di Garut sama di daerah-daerah kabupaten kecil, Garut, Tasik, seperti Majalaya, Majalengka. Sekarang ada kasus-kasus baru bertemakan umroh bisa berangkat dengan harga 1.500.000. Umroh bisa berangkat umroh dengan harga 1.500.000. Kemana? Tapi saya tidak bisa menjelaskan. Terus dibayarnya katanya tidak harus dengan uang. Dibayarnya dengan menyetorkan jemaah. Waduh, sudah banyak ada 2 travel yang saya nggak tahu setelah ditelusuri, tapi banyak sekarang sudah banyak korbannya di Garut. Jemaah-jemaah kami, alumni kami juga banyak mengaksesnya. Ada modus seperti ini. Jadi berangkat umrahnya 1.500.000 sudah disetopkan, dikasih koper, tapi tidak jelas berangkatnya kapan dan pelunasannya seperti apa. Jadi mungkin berangkat dulu umroh dengan harga 1.500.000, nanti pulangnya nggak tahu seperti apa ya. Saya juga hampir tidak bisa menjelaskan. Takut nantinya ada oknum travel yang menjual harga di bawah 29 juta, itu sudah tidak masuk akal. Atau dengan harga 25 juta juga, kecuali nanti Saudi negara pemerintah Saudi dengan muasasahnya sudah merekomendasikan bahwa hotel bintang 3 sudah bisa diakses oleh jemaah, sudah bisa dipakai oleh travel. Juga pesawat sudah bisa tidak memakai Saudi Airlines. Itu mungkin saja harga turun. Tapi selama kebijakan ini masih berlaku, saya yakin dengan harga yang paling minimal, travel lain ini harga saya yang jual ya. Kalau misalnya Bapak Ibu berkehendak ingin berangkat sekarang juga misalnya atau waktu-waktu terdekat ke depan, pengen berangkat karena kerinduan yang sangat saya ini harga yang paling murah. Orang lain, travel lain dengan komposisi seperti ini 32 juta harganya. Nah, makanya tapi saya tetap tidak merekomendasikan karena malu harusnya bayar 22.500.000 yang kemarin, apalagi yang Turki ya. Turki harganya 33 juta lebih dengan kenaikan 30-40%, kebayang harus berapa. Makanya saya tidak tampilkan yang Turki, apalagi belum ada harga update dari Turkinya. Kalau di Saudi kan sudah bisa diprediksikan. Apalagi kalau misalnya ada Turki, tidak bisa kalau mau berangkat umroh plus itu tidak tidak diizinkan oleh Saudi. Harus direct penerbangan misalnya
bukan saja dari Indonesia, yang dari Afrika saja, yang misalnya dari Addis Ababa, dari Maroko, dari Aljazair, itu tidak boleh transit, harus langsung ke Saudi. Tidak boleh memakai pesawat di luar Saudi ya. Makanya dari Indonesia, tapi biasanya umroh di masa normal itu bebas mau pilih pakai pesawat apa aja, bukan hanya Saudi. Pilihan direct ada pesawat Garuda, Lion Air, Citylink juga sekarang buka. Kemarin juga buka. Cuman itu kan pesawat yang LCC, low cost carrier, yang harganya murah, pelayanannya tidak enak, pelayanan beda dengan Saudi dan Garuda. Nah, apalagi karena kemarin yang Turki itu kita rencanakan, kita sudah booking pesawat itu Turkish Airlines. Turkish Airlines bukan Saudi. Yang mana? Yang program tanggal 30 Maret juga kan pesawatnya Royal Brunei, bukan Saudi. Jadi karena sekarang tidak pesawat-pesawat itu tidak direkomendasikan untuk terbang ke Saudi, berangkat dan pulang, otomatis tidak ada izin. Kecuali yang Bapak Ibu dengan posisi seperti ini mau berangkat sekarang, demi Allah saya akan izin, akan saya urus cepat mungkin, akan saya berangkatkan, tapi dengan risiko seperti ini. Dengan risiko yang memang tidak diharapkan. Saya sudah diswab 2 kali, nggak mau lah ngerasain swab-swaban lagi gitu ya. Apalagi sebelum berangkat diswab di Saudi ketika karantina 2 hari diswab lagi, masya Allah. Bolong gitunya seperti bolong. Nah jadi itulah resiko-resiko yang memang tampak kelihatan sekarang ini mungkin memberatkan travel juga memberatkan jemaah itu sendiri. Terus kenapa aku kemarin yang berangkat yang 100 orang, yang kemarin jemaah yang 100 orang itu memang dari travel besar, dari PT Kanomas dan PT Tim itu yang jemaahnya se-Indonesia, yang memang kekeh beda-beda kemauan ya, harus berangkat pada waktu itu mungkin ya di handle asal dengan prasyarat dan syarat dan prasyarat yang memang sudah ditempuh. Namun saya tetap bukan tidak, tapi saya tidak memaksakan. Tetap ada haknya itu di Bapak Ibu. Cuma saya mungkin sebagai hitungan sebagai penyelenggara, sebagai ketua yang mengikut bertanggung jawab, agaknya memang kalau dipaksakan dengan berangkat kondisi seperti ini agak cukup riskan secara psikologis, riskan secara hitungan teknis, riskannya sangat beresiko. Jadi kurang direkomendasikan berangkat ini besar. Apa lagi yang harus dijelaskan? Pemberangkatan lebih baik di masa normal. Terus uang seluruh jemaah dipastikan. Saya yakin uang, bukan saya yakin karena saya yang mengurusnya, uang yang tersimpan di bank meskipun oleh pemerintah dikunci, tapi bisa dibuka sama saya asal ada kemauan, bukan kemauan. Kalau Pak Ibu mau refund atau mau ngambil lagi uang itu, bisa asal harus diajukan dulu baru kita mengurusnya ke bank supaya nanti kunci dari Kemenag itu dibuka untuk membawa uang itu. Tapi uang sebagian juga ada di kantor. Nah, terus jika jemaah yang membatalkan keberangkatan umroh harus segera konfirmasi kepada kantor Ibu Rama, harus segera dan akan mengembalikan uang yang telah diambil sobat yang memang proses dari Kemenag itu hampir 10 hari ya, 7 sampai 14 hari maksimal, minimal 7 sampai 14 hari. Tapi harus segera konfirmasi ya, harus sekarang kalau mau. Tapi berarti nggak goda niat. Terus apa ya? Terus jika jemaah bersedia untuk mereschedule keberangkatan sesuai waktu normal, maka uang yang sudah disetorkan dipastikan memang sudah aman. Terus yang terakhir, jika di waktu normal ada biaya yang tidak terduga, atau naik, maka biaya awal akan naik menyesuaikan dengan biaya. Mudah-mudahan saya tidak menginginkan poin ini. Kalau nanti normal dulu lah, ayana naon deui, coba deui, ayana naon deui, hanya jemaah kumpul, abdi ge syukuri karena memang kita terbiasa dengan layanan yang normal, memimpin jemaah dengan ilmu dan ya dengan hati yang tulus.
Kalau dengan protokol seperti ini kita akan terhambat pelayanan. Jadi kita tidak merekomendasikan berangkat di luar sana. Tapi ya kita berdoa saja, mudah-mudahan secepatnya. Tapi bayangan bukan bocoran. Banyak asumsi atau prediksi dari Saudi, dari muasasa, dari Wizaratul Hajj wal Umrah di Saudi juga, dari travel di kita juga banyak prediksi awal tahun atau Januari itu sudah bisa normal kembali. Wallahu a'lam, di luar kasus COVID, gitu ya, di luar kasus COVID. Ya saya harapkan kasus COVID juga di Indonesia tetap bisa menukik turun, karena di Saudi kasus COVID itu sangat turun, sudah sangat jauh menurun. Bisa dicek di web kasus COVID di Saudi ini sudah sangat turun. Jadi memang kenapa Saudi mengizinkan umroh, ya, sampai mengizinkan umroh, karena memang kasusnya turun di semua kota di Saudi. Jadi silakan ada poin-poin catatan ini. Jika Bapak Ibu ingin merefund atau mengembalikan uang, segera konfirmasi ke kantor. Mungkin dengan proses yang minimal 7 sampai maksimal 14 hari. Tapi kalau kita Bapak Ibu bersedia, bukan bersedia, antosan informasi di kantor diraha karena pantasnya diraha atas maka segera dikonfirmasikan. Tapi itu Pak itu hanya catatan saja. Bapak sekalian, mungkin tanpa memperpanjang kalam lagi, kita tutup acara ini dengan membaca Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan apa yang dilakukan selama acara ini menjadikan berperan bagi kita, dan selanjutnya mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita solusi tercepat terbaik bagi kita terkait niat umrah kita bersama insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam. Maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.